Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, orang menerima Yesus atau orang percaya Yesus tujuannya sesungguhnya hanya satu saudaraku, yaitu apa? Keselamatan. Betul saudaraku, hanya keselamatan yang kita butuhkan dari Yesus Kristus. Ya, saudara mungkin bilang, masa sih? Masa kita nggak butuh yang lain? Saudara, saya ingin kasih tahu begini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, perhatikan saudara, mereka kaya-kaya, banyak yang kaya, banyak yang hidupnya makmur. Ya saudaraku, tetapi pertanyaannya, adakah keselamatan di dalam diri orang-orang semacam itu? Manusia itu butuh keselamatan dan itu yang tidak dipunyai saudaraku. Hanya kita akan dapatkan kalau kita menerima Yesus. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus, ya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara sibuk saja untuk urusan perut, ya, untuk kenyamanan hidup. Ini aneh saudaraku, aneh, ya. Saudara harus hati-hati dengan sikap seperti itu saudara, ya. Bukan saya yang mengancam saudara seperti itu atau menghakimi, bukan saudaraku. Firman Tuhan loh yang mengatakan ada orang-orang menyimpang daripada iman oleh karena uang saudaraku. Ya, saya bacakan untuk saudara firman-Nya. Ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 saudara ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang, ya perhatikan ini, telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara dengar sendiri. Karena memburu uang saudaraku. Mengapa orang sampai harus memburu uang? Bukan karena tekanan ekonomi atau keadaan ekonomi sedang sulit sehingga kita harus berjuang untuk memburu uang saudaraku. Bukan itu. Sesungguhnya kita memburu uang karena kekhawatiran ya. Kekhawatiran saudaraku. Coba dicek. Ya, kita kekhawatiran, kita takut. Ya, kita sampai tidak punya uang. Padahal sesungguhnya masalah-masalah seperti itu sudah disediakan oleh Allah dan kita sudah dicukupkan. Kita hanya perlu mengelolanya saja saudaraku. Justru di dalam firman Tuhan dikatakan orang-orang yang kekhawatiran adalah hal-hal seperti itu saudaraku ya. Hal-hal mengenai perut ya, kebutuhan hidup, kenyamanan hidup. Orang-orang yang mengejar hal-hal semacam itu dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Ya, Matius 6 ayat 33 itu sangat terkenal, saudaraku. Saya kira hampir semua orang Kristen tahu. Di sana dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sayang sekali, saudaraku. Ayat ini mereka baca dengan memenggalnya. Padahal di ayat sebelumnya itu justru kuncinya saudaraku. Ya, di ayat 31 kita mulai baca ya, biar lengkap saudaraku. Ya, Matius 6 ayat 31 bunyinya demikian saudara, 31 sampai 33 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu ya, firman Tuhan katakan semua itu ya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah saudara. Alkitab katakan begitu saudaraku. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jelas kan? Jadi saya tidak berkata sesuai dengan maunya saya. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Saya cuma mengingatkan kepada saudara. Hati-hati saudaraku. Tujuan kita menerima Yesus itu adalah keselamatan. Keselamatan, keselamatan saudaraku. Tidak ada yang lain. Soal makan minum, soal kecukupan hidup, soal kenyamanan hidup, Tuhan yang menyediakan saudaraku. Percaya. Kalau saudara tidak percaya, saudara khawatir, justru itu yang membuat saudara akhirnya memburu uang. Saudara tidak percaya bahwa Allah mampu memelihara hidup saudara, bukan? Sehingga saudara setiap hari sibuk dengan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya supaya saya punya uang. Saya kalau boleh bersaksi saudaraku, saya melakukan pelayanan ini bukan karena saya berkelimpahan saudaraku. Dari dulu saya melakukan pelayanan itu. Di dalam keadaan saya sesungguhnya belum mampu, tetapi saya memaksakan diri saya untuk terus melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saya terus dicukupkan oleh Tuhan yang saya percaya itu. Ya,
Sampai saat ini saya belum berkelimpahan, tetapi puji Tuhan, saya memiliki damai sejahtera dan saya terus dicukupi. Kalau dicukupi artinya, saya terhindari dari segala kekurangan yang tidak perlu. Tentu saja saya harus bertanggung jawab dengan berapa rupiah pun yang saya terima, mengelolanya dengan baik. Jadi sekali lagi saya perlu ingatkan saudaraku, kita menerima Yesus, itu untuk keselamatan, hanya keselamatan yang kita perlukan. Jadi itu yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Satu-satunya yang tidak dimiliki dunia ini adalah keselamatan. Kalau harta kekayaan banyak orang bisa punyai. Ya, orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sangat banyak yang kaya raya. Ya saudaraku. Ya, tetapi keselamatan itu tidak dimiliki kecuali kita terima Yesus, kita percaya sungguh kepadanya dan melakukan setiap perintahnya, saudaraku. Bagaimana caranya supaya kita terus terpelihara di dalam keselamatan itu? Saudara, yang pertama harus mempunyai kasih, karena itu adalah yang utama, ya. Kasih, saudaraku. Kemudian apa lagi? Perubahan karakter. Ya, oleh karenanya kita perlu bertekun membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa-apa yang diperlukan untuk kita lakukan perubahan karakter kita. Kita harus berubah karakter kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi serupa segambar dengan Allah. Apakah Allah itu seorang pemarah? Apakah dia pendendam? Apakah dia tidak sabaran? Apakah dia Allah yang pencemburu, yang gak karuan, saudaraku? Iri hati, saudaraku? Allah kita tidak seperti itu. Oleh karenanya kita harus berubah. Kalau hati kita gampang panasan, gampang baperan, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, semua itu harus kita koreksi, perbaiki, karena tujuan kita harus menjadi serupa segambar dengan Allah, karena kita ingin selamat, saudaraku. Tidak ada seseorang yang tidak berubah karakter duniawi untuk hidup di dalam kerajaan surga, saudaraku. Ini penting sekali ya, saudara. Jadi tidak perlu saudara sibuk-sibuk setiap hari memikirkan gimana saya harus mencari uang untuk cukup. Tuhan pasti mencukupkannya. Tujuan kita yang menerima Yesus itu bukan untuk memperbaiki ekonomi kita, saudaraku, tetapi untuk keselamatan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Jadi sangat salah kalau saudara ya menerima Yesus, lalu saudara berharap hidup kenyamanan dari situ. Di video yang lalu saya pernah mengatakan ada banyak orang Kristen ya yang bertuhan ya, tetapi mereka memperlakukan Tuhan itu seperti dukun. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat saja, meminta dan meminta demi untuk kepuasan dan kenyamanan hidup, saudaraku. Ya, segala macam pergumulan saja yang mereka bawa kepada Tuhan, sementara apa yang Tuhan kehendaki dalam diri mereka tidak mereka hiraukan. Jadi sekali lagi, saudaraku, perbaiki karakter hidup kita, ya, perbaiki karakter hidup kita supaya kita terpelihara di dalam keselamatan. Ya, tujuan kita menerima Yesus adalah untuk keselamatan. Titik, tidak ada yang lain, saudaraku. Sungguh-sungguh saya katakan kepada saudara. Jadi saudara fokus di situ. Fokus kepada keselamatan itu, saudara. Setiap hari, setiap waktu saudara lakukan perbaikan karakter saudara. Demi supaya saudara tetap terpelihara untuk hidup di dalam keselamatan ini, saudaraku. Ya, satu-satunya yang tidak ada di dalam dunia ini adalah keselamatan. Oleh karenanya saudara terima Yesus supaya saudara memperoleh keselamatan itu. Jadi kalau saudara sudah menerima keselamatan, tetapi saudara hanya sibuk untuk urusan dunia, saudara telah salah jalan. Alkitab tadi sudah katakan bahwa ada banyak orang telah menyimpang dari iman oleh karena urusan dunia, ya, memburu uang. Apalagi yang lebih penting selain Tuhan di muka bumi ini? Uang, saudaraku. Ya. Oleh karenanya uang ini selalu seringkali menjadi bumerang bagi kehidupan orang Kristen. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh hari-hari ini oleh karena uang, saudaraku. Ya, mereka berkhotbah seperti mengajarkan kebenaran, tetapi di balik itu mereka mempunyai motivasi uang, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya ingatkan, kita menerima Yesus hanya untuk supaya kita beroleh keselamatan. Titik, tidak ada yang lain, saudaraku. Oleh karenanya kita perlu fokus di situ, saudaraku. Fokus kepada perbaikan karakter kita, membangun hidup punya kasih di dalam hidup kita itu. Kita harus fokus di situ, saudaraku. Karena kita menerima Yesus hanya untuk demi supaya kita beroleh keselamatan, bukan yang lain. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini, dan mari kita lakukan mulai hari ini, saudaraku.
Haleluya.